Shalom, selamat pagi, keluarga besar Happy Sword Family. Berjumpa kembali dalam renungan harian Sword Generation. Pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami boleh mendengarkan renungan pagi hari ini. Biarlah kami memberikan hati kami sepenuhnya, dan juga biarlah renungan ini boleh memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan mengawali dengan sebuah kesaksian, di mana kejadiannya ini adalah kalau saya boleh kasih judul, mungkin judulnya akan saya beri Gigi Part 2. Jadi ini kesaksiannya mengenai gigi saya gitu kan. Jadi kejadiannya itu aku lupa tanggalnya, cuman hari Rabu kalau nggak salah. Jadi di tempat kerja saya tuh kejadiannya simpel. Bos saya itu lagi beli buah gitu, lagi beli buah durian gitu kan. Itu duriannya enak banget lah. Pokoknya saya pernah icip, wah enak nih gitu kan. Nah terus saat itu saya tahu gigi saya bermasalah dengan yang manis-manis gitu kan. Tapi ketika dalam waktu kerja ya bos saya bilang mau makan aja kok gitu kan. Nah terus saya bilang wah asik makan durian gretong nih kan gitu kan. Kapan lagi gitu. Nah terus udah tuh alhasil sebelum pulang saya makan. Cuman gak banyak sih, saya makan cuman 2. Bukan 2 butir ya, bukan 2 itu, tapi cuma 2 butir gitu saya makan. Udah dong, saya makan, wah nikmat banget. Karena kenapa? Itu pertama durian, ya kan. Durian itu ya lumayan cukup mahal gitu ya. Nah, tapi maksud aku durian ini kan buah yang jarang, tapi sangat-sangat nikmat kalau dimakan gitu kan. Saya suka banget. Habis makan, saya lupa minum ya, saya makan, terus saya mau pulang. Terus tiba-tiba gigi saya sarafnya kena lagi. Set gitu kan. Saya bilang, aduh Tuhan Yesus gitu kan. Karena kalau saya sakit, saya sebutnya Tuhan Yesus kan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Udah dong. Nah terus saya emang standby. Always standby itu namanya ada vitamin saraf saya punya. Saya langsung minum gitu. Saya langsung minum. Udah tuh. Walaupun ada rasa nyut-nyutannya ya saya berasanya hilang gitu. Karena pas saya sakit saya minum obat saya hilang rasa sakitnya hilang. Udah selesai saya pulang. Nah sebelum pulang saya diingetin lagi, oh ternyata memang saya ini bukannya nggak boleh makan durian. Jadi waktu berapa bulan yang lalu saya ada kasus saya beli durian, saya makan, saya langsung tepar seminggu. Dan emang nggak tahu kenapa emang nggak boleh kali ya, tapi saya pengen kan. Udah, akhirnya saya tahu, wah ternyata saya nggak boleh makan durian nih. Udah dong, saya pulang. Begitu pulang, saya habis jemput istri saya. Di dalam perjalanan itu saya diingetin gini. Ini cerita saya. Jadi di dalam perjalanan saya diingetin, tahu nggak? Dia bilang. Dalam hati saya gini, kalau hidup kita itu diibaratkan gigi, dia bilang. Saya nih tahu kondisi gigi saya gitu kan. Saya tahu ketika dia kena manis, kena apa, itu langsung pet gitu karena pernah ada bolong atau segala macam. Ya, dulu waktu yang sharing saya yang dahulu, saya ke dokter gigi, saya sempat diperawatan kan, ditambal. Itu udah ada kurang lebih 8 bulanan gitu kan. Nah saya diingetin dalam perjalanan, kalau hidup kita itu sama seperti saya punya keinginan. Saya tahu gigi saya tuh sedang tidak baik-baik aja. Tapi terkadang kita itu menginginkan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh. Contoh saya sebut ya, misalnya gini, saya dapat ilham ini kayak gini. Kalau keinginan daging kita itu sama seperti durian. Kenapa? Keinginan daging itu manis, nikmat. Dan saat itu saya dapat durian itu gratis. Nah itu gratis, sama. Kalau saya diingatkan, dosa itu manis, nikmat sementara. Dan itu diberikan gratis. Itu dosa. Sebagai anak Tuhan, saya diingatin gini. Sebenarnya kita tahu, Roma 6 ayat 23 kalau nggak salah. Sebab upah dosa ialah maut.
kita tahu dari firman Tuhannya, kita udah tahu. Tapi seringkali kita yang mencobai diri kita sendiri, ya kan? Saya makan aja deh, gitu kan? Ya ini enak gitu, karena secara pribadi saya, wah ini enak banget nih durian nih, ya kan? Udah gitu buah yang lumayan gitu harganya, terus enak gitu kan, kapan lagi kan? Sama ketika saya diingetin itu gini, sama kayak gigi saya gitu. Saya tahu kondisi hidup saya, ya kan? Ketika kita udah ditebus Tuhan, ya kan? Kita berjalan, terus di tengah-tengah kita diperhadapkan, mau nggak? Ya kan? Keinginan saya waktu itu sama makan durian, ya kan? Mau nggak kita melakukan hal-hal seperti itu lagi, melakukan keinginan daging kita, ya kan? Karena kenapa? Saya berpikir gitu di tengah jalan, oh iya juga Tuhan. Saya bilang gitu, ternyata banyak loh anak-anak Tuhan yang tahu hidupnya harusnya seperti apa, menjaga hidupnya, tapi kita diiming-imingi, bukan dibohongin ya, kita tuh ditawarin gitu kan. Ditawarin sesuatu yang nikmat menurut keinginan daging. Itu sebenarnya pilihan kita gitu. Walaupun saya tahu saat itu saya bilang, ya saya dalam hati saya, ya tapi kan saya punya obat, saya punya penangkal rasa sakit. Dan saya diingetin lagi, obat itu sama kayak dalam kehidupan kayak gini. Ketika hidup kita berdosa, ya kan, kita bilang, Tuhan tolong pulihkan saya, tolong sembuhkan saya, ya kan, tolong ini, tolong itu, tolong ini. Saya sambil berdoa. Dan banyak anak Tuhan kayak gitu. Ketika dia dalam keadaan sulit gitu, ya dia berdoa. Akhirnya saya sama kayak saya minum obat dan saya sembuh. Pertanyaannya adalah, mau sampai kapan kayak gitu buat kita semua? Nah, biarlah yang saya mau bagi lewat kesaksian saya saat ini adalah gini. Kalau kita tahu hal itu tidak baik untuk hidup kita secara jasmani dan rohani, alangkah baiknya kita tidak mengambilnya. Saya diingetin hal ini buat kita semua hamba Tuhan, buat kita seluruh pengerja gitu kan. Kalau emang kita tahu apa yang akan kita lakukan, apa itu bentuk keinginan kita yang mendukakan hati Tuhan, sebaiknya dihindari. Supaya kita tidak melakukan. Karena kenapa? Ya firman Tuhan jelas, sebab upah dosa ialah maut. Biarlah sharing renungan pagi ini memberikan setiap kita tuh kekuatan. Supaya kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat di saat yang genting. Itu loh. Oke, renungan saya gak perpanjang. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami berdoa buat hari ini. Pimpin hidup kami Tuhan dari pagi hari hingga malam nanti. Dan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.